Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di malam hari ini untuk bersama-sama kita duduk di dalam majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu. Karena sesungguhnya setiap orang yang duduk berada di dalam majelis zikir atau majelis ilmu, maka dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat duduk bersama orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Kemudian tatkala majelis ilmu ini berakhir, maka malaikat pun naik ke langit, kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bertanya kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan. Kemudian para malaikat menjawab bahwasanya mereka telah menghadiri majelis-majelis ilmu bersama hamba-hamba Allah. Kemudian Allah kembali bertanya kepada malaikat, dan apa yang mereka katakan? Kemudian para malaikat mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya mereka meminta kepadamu surga. Meminta kepadamu surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka melihat surga? Malaikat bertanya, tidak. Malaikat berkata, tidak. Dan Allah menjawab, maka bagaimana kalau saja mereka melihat surga itu? Dan kita sering meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dimasukkan ke dalam surga. Padahal surga itu tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita dengarkan secara langsung. Kita hanya mengetahui kabar-kabar yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kabar-kabar yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadis, itu pun selalu kita minta. Lantas Allah mengatakan, bagaimana kalau saja mereka sudah melihat surga? Maka tentu kita sangat ingin masuk ke dalam surga. Kemudian para malaikat kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para hambamu ini meminta ampunan, meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Malaikat berkata, tidak. Allah kembali menjawab, lantas bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Tentunya selama ini pun sama, kita hanya mengetahui neraka, kabar-kabarnya dari melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lagi kalau kita sudah pernah melihat neraka? Maka tentunya kita sangat ingin dijauhkan dari api neraka yang belum sama sekali kita lihat. Apalagi kalau sudah kita pernah melihatnya. Kemudian para malaikat kembali mengatakan, dan mereka meminta kepadamu ampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku telah mengampuni mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyampaikan di dalam hadisnya, melanjutkan hadis tersebut, bahwasanya malaikat kembali berkata, ya Allah, sesungguhnya ada di antara mereka yang dosanya sudah sangat banyak, yang selalu berbuat kesalahan, kemudian mereka hanya sepintas sekilas saja lewat, kemudian duduk sejenak bersama orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan majelis ilmu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku pun mengampuninya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya duduk kita di majelis ilmu ini
bukan hanya kita mencari ilmu agama, bukan hanya kita memperdalam ilmu kita, tetapi di sini adalah sumber daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ada satu kisah yang menarik yang diceritakan oleh murid-murid Syekh Utsaimin, bahwasanya Syekh Utsaimin pernah berada dalam satu majelisnya. Kemudian beliau melihat salah seorang jamaahnya ini seperti tidak mengerti apa yang dia sampaikan, apa yang Syekh sampaikan. Kemudian Syekh Utsaimin bertanya, apakah kamu paham apa yang sudah saya sampaikan? Coba kembali jelaskan. Kemudian orang ini mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak paham. Kemudian saya bertanya, lantas kamu duduk dari tadi ngapain? Dari tadi mendengarkan saya tapi kamu tidak paham, kamu ngapain aja? Orang ini mengatakan yang membuat Syekh Utsaimin sampai merasa terkejut, heran dengan jawaban orang ini. Beliau mengatakan, bukankah orang-orang yang duduk di majelis ilmu, baik yang dia memang betul-betul ingin mendapatkan ilmu, ataupun yang hanya sekedar duduk, bukankah Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Maka mendengar jawaban ini, Syekh Utsaimin kemudian mengatakan, ji'na nu'allimuhu wa ja'a yu'allimuna. Kita awalnya datang ke sini untuk mengajarkan dia ilmu, tapi keadaannya justru berbalik, dia datang mengajarkan kita sebuah ilmu. Apa ilmunya yang dia ajarkan? Bahwasanya duduknya seseorang di majelis ilmu, baik ia faham maupun tidak faham, maka tetap Allah Subhanahu wa taala menjanjikan satu kemuliaan, yakni Allah Subhanahu wa taala berikan ia berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baik jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Ithaful Kiram, syarah kitab Bulughul Maram bab adab dan akhlak. Kita memasuki pada hadis yang berikutnya, masih pada bab yang berkaitan tentang hadis tentang yang minggu lalu, dengan judul ridallah fi ridal walidain, yakni ridho Allah berada pada ridho orang tua. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ridho Allah, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan murkanya Allah berada pada kemurkaan orang tua. Maksudnya di sini adalah salah satu sumber ridhonya Allah kepada kita adalah keridhaan orang tua kepada kita. Keridhaan orang tua kepada kita. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pentingnya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Telah dijelaskan di pertemuan yang sebelumnya, di hadis yang sebelumnya, bahwasanya diharamkan bagi kita ini untuk durhaka kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Diharamkan bagi kita durhaka kepada orang tua, khususnya ibu. Dan kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam keadaan baik orang tua kita ini muslim, ataupun misalkan ada di antara kedua orang tua kita ini masih dalam keadaan kufur atau masih dalam keadaan kafir, maka kita punya kewajiban tetap berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala katakan telah diwasiatkan kepada manusia ini untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi kepada ibunya yang sudah mengandungnya, kemudian menyusuinya selama 2 tahun lamanya, kemudian merawatnya dari kecil hingga ia dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, mematuhi apa yang diperintahkan kepada kita, kecuali di dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la ta'ah li makhluqin, tidak ada ketaatan terhadap makhluk fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang tua kita, meskipun orang tua kita masih dalam keadaan kafir misalnya, maka kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua ini kedudukannya setelah kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya Allah gandengkan dengan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekali lagi pentingnya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik orang tua kita masih ada di dunia ini, terlebih lagi orang tua kita yang mungkin sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, maka kita tetap berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi orang tua yang masih hidup, maka kita berbakti kepada mereka dengan menyenangkan hati mereka, berusaha untuk membahagiakan keduanya. Kemudian bagi orang tua kita mungkin yang sudah tiada, maka kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena salah satu amalan yang tidak terputus bagi seorang adalah doa daripada anak yang soleh. Doa dari seorang anak kepada orang tuanya, maka inilah amalan yang tidak akan terputus pahalanya selama anak tersebut senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka sekali lagi, berbakti kepada kedua orang tua kita di sini tidak terlepas apakah dia seorang muslim ataupun dia masih dalam keadaan kafir. Kita lihat para nabi terdahulu yang orang tua mereka mungkin masih dalam keadaan kafir, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam serta nabi-nabi yang lainnya. Meskipun orang tua mereka kafir, tetapi tidak pernah kita dapati mereka mencela orang tua mereka sendiri. Berkata dengan perkataan yang baik. Berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian kembali kita ingatkan bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tatkala kita menjalankan perintah tersebut untuk bermaksiat tersebut, maka sesungguhnya kita sedang berbuat kedurhakaan kepada kedua orang tua. Di sini dikatakan bahwasanya balaw ata'atuhu fil ma'siyati sara hadza wa huwal uquq. Bahkan kalau saja engkau mentaati mereka dalam bermaksiat kepada Allah, ini merupakan bentuk kedurhakaanmu kepada kedua orang tua. Karena tatkala kita mematuhi perintah untuk bermaksiat kepada Allah dari orang tua kita, bukan hanya kita yang mendapatkan dosa, melainkan orang tua kita yang mendapatkan dosa. Tatkala kita tidak mengerjakan perbuatan maksiat yang diperintahkan orang tua kita,
tentunya dengan perkataan yang baik, kita tolak dengan perkataan yang baik, maka ini adalah bentuk kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena tatkala kita meninggalkan sesuatu yang haram, kemudian orang tua kita pun pasti akan terkena imbas atau manfaat daripada perbuatan kita tersebut. Oleh karenanya, taat kepada orang tua di sini sekali lagi adalah taat di dalam perkara-perkara yang bukan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mentaati, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita berupaya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya walamma jaa rajulun yasta'dinu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad, ada salah seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk ikut berjihad, berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Nabi berkata, ahayun waladak, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa jamaah sekalian? Pahala berjihad bukan hanya didapatkan oleh seseorang yang mereka berada di dalam medan pertempuran, tetapi pahala berjihad juga bisa diraih oleh seorang anak yang ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tuanya, maka mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berjihad, meskipun derajatnya berbeda, karena orang yang mendapatkan syahid di dalam pertempuran tentunya berbeda dengan muslim yang lain. Tetapi di dalam kadar pahalanya ini mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang berjihad. Kenapa? Karena mereka berjihad kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua ini membutuhkan perjuangan. Terlebih mungkin orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang mungkin sudah mulai banyak ngomelnya, sudah banyak maunya, kadang-kadang mungkin sudah kita turuti tetapi ternyata masih tetap ngomel, maka ini menjadi tantangan bagi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima tentang al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Hadis ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafalkan. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu 'abdun, tidaklah seorang hamba itu beriman, hatta yuhibba li jarihi, sampai ia mencintai tetangganya, au qala li akhihi, atau saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, atau seperti apa yang ia cintai untuk dirinya. Penjelasan daripada hadis ini bahwasanya tetangga ini adalah merupakan salah satu orang yang mempunyai hak terhadap kita di antara 10 kategori yang mempunyai hak terhadap diri kita.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah mensekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba wal yatama, dan juga kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, kepada tetangga-tetangga yang kurba, yang dekat, wal jaril junub, dan juga kepada tetangga-tetangga yang jauh. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya tetangga ini merupakan salah satu kategori yang memiliki hak kepada kita, yang punya hak kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala punya hak kepada kita. Orang tua pun demikian, saudara kita pun demikian, dan juga tetangga kita pun demikian, punya hak terhadap diri kita. Kemudian dijelaskan bahwasanya fa in kana musliman qariban, apabila tetangga kita ini seorang muslim yang punya hubungan kekerabatan dengan kita, falahu salasatun hukuk, dia punya 3 hak terhadap kita. Hak yang pertama adalah hakul jawari, hak di dalam bertetangga. Yang kedua, wa hakul qurubah, dan dia punya hak kepada kita, hak kekerabatan. Kemudian yang ketiga, ia punya hakul Islam, dia punya hak kepada kita tentang hak Islam. Ini kalau tetangga kita ini adalah tetangga yang muslim, kemudian tetangga muslim, kemudian dia adalah merupakan kerabat kita. Wa in kana musliman ghairu qariban, kalau saja tetangga kita ini seorang muslim tetapi bukan kerabat kita, maka falahu haqqani, dia punya 2 hak terhadap kita. Hak yang pertama adalah hakul jawar, yakni hak bertetangga. Kemudian hakul Islam, dan juga hak seorang muslim. Wa in kana kafiran, dan bahkan kalaupun tetangga kita ini adalah tetangga yang dia masih dalam keadaan kafir, mereka pun tetap punya hak kepada kita. Kita punya kewajiban yang harus kita berikan kepada tetangga kita tersebut. Apa itu? Yakni hakul jawar, yakni hak dalam bertetangga. Bi antusina ilaihi wa la tasi'a ilaihi, yakni dengan cara kita berbuat baik kepada mereka dan tidak memberikan kemudaratan, berlaku buruk kepada mereka. Maka inilah indahnya Islam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Jangankan seorang muslim tetangga kita yang masih dalam keadaan kafir pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka, karena mereka punya hak kepada kita, yakni hak di dalam bertetangga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi la yuminu abdun hatta yuhibba li jarihi, au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sesungguhnya seorang hamba tidaklah beriman sampai ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka dalam kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat dikatakan bahwasanya tatkala kita ingin kebaikan kepada diri kita, tatkala kita ingin tetangga kita berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada tetangga. Tatkala kita ingin diberikan perlakuan yang baik, maka kita pun harus berkelakuan yang baik. Tatkala kita ingin diajak bicara dengan perkataan yang baik, maka perkataan kita pun harus baik. Maka ini sesuai dengan kaidah para ulama yang sebagaimana para ulama katakan, al jaza min jinsil amal,
balasan sesuai dengan amal perbuatan. Oleh karenanya, jangan sampai kita sering menyalahkan orang tatkala ada sesuatu yang buruk yang orang timpakan kepada kita. Kok saya dibeginikan, kok saya begini? Kenapa? Karena bisa jadi itu pun balasan dari perbuatan kita. Bisa jadi daripada balasan perbuatan kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita sering berbicara buruk kepada orang lain, maka orang lain pun tentunya akan berbicara buruk kepada kita. Kalau kita sering mengumbar aib orang lain, maka orang lain pun akan senang mengumbar aib kita. Bahkan ini Nabi SAW sampaikan sendiri, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Artinya ini masuk kepada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka kita berbuat baik. Kalau kita ingin diajak bicara dengan perkataan yang baik, maka kita berbicara dengan perkataan yang baik. Kalau kita ingin dijadikan sebagai tetangga yang baik, maka kita harus menjadikan tetangga kita sebagai tetangga yang baik. Maka oleh karenanya, sekali lagi jemaah sekalian, tatkala kita menerima perlakuan yang buruk dari orang lain, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita memuhasabah diri kita. Bisa jadi ada tingkah laku kita, ada perbuatan kita yang mungkin kurang pantas, yang mungkin bisa jadi kita berbuat salah tapi tidak kita sadari, karena sesungguhnya al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kita berbuat baik kepada orang, maka orang pun akan membalas kebaikan kita. Kalau bukan orang lain yang membalas kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan kita. Namun perlu diingat, jangan sampai kita berbuat kebaikan dengan tujuan agar kita diberikan kebaikan lagi oleh orang lain. Tatkala kita berbuat kebaikan, maka kita harus ikhlas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kebaikan kita. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yu'minu 'abdun, tidaklah seorang hamba ini beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, ini bukan menandakan bahwasanya berarti dia adalah seorang yang kafir, tidak beriman sama sekali. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanannya. Jangan sampai tatkala ada saudara kita yang dia tidak berbuat baik kepada orang lain, kemudian kita sampaikan la yu'minu ahadun, tidaklah beriman salah seorang di antara hamba hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kemudian ada orang lain yang berbuat buruk, kita katakan kamu tidak beriman, sudah kafir. Maka tidak sampai derajat seperti itu. Hanya saja yang dimaksud di sini adalah bahwasanya yang dimaksud tidak beriman oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak sempurna keimanan seseorang. Karena kalau sampai hadis ini disalahfahami, maka bisa jadi kita seperti pemahamannya orang-orang Khawarij, yang mana orang-orang Khawarij ini mengeluarkan seorang muslim daripada keislaman hanya dikarenakan dia melakukan dosa besar. Jadi seorang muslim yang melakukan dosa besar, menurut pemahaman orang-orang Khawarij, orang-orang yang melakukan dosa besar keluar daripada Islam, keluar daripada keislaman. Maka kita lihat seperti misalkan ISIS meneror sana sini. Kenapa bisa demikian? Karena menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini keluar daripada keislaman. Melakukan dosa besar berarti kafir. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Melakukan dosa besar tidak sampai terjatuh dalam kekafiran. Maka dalam hadis ini juga Nabi katakan la yu'minu,
tidak beriman seorang hamba itu bukan berarti sama sekali tidak beriman, melainkan tidak sempurna keimanan seseorang. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang. Kemudian ada hadis juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berkaitan tentang bertetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min jarin." Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang bertetangga nanti, muta'alikun bijarihi, yang mereka saling bertikai di hari kiamat nanti, yaumal kiamah. Mereka saling bertikai di hari kiamat. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya Rabbi, ya Allah, hada aghlaqu babuhu duni famana'a ma'rufahu." Orang ini dulu di dunia pintunya selalu tertutup dari saya. Dia selalu mencegah saya untuk meminta kebaikan darinya. Artinya apa? Bisa jadi ada tetangga kita misalkan yang sering mengetuk pintu rumah kita, meminta bantuan kita, tapi sering kita tolak, kita tutup pintu rumah kita, tidak mau kita bantu. Maka Nabi katakan di hari kiamat nanti kita akan bersengketa dengan tetangga kita yang pernah kita tolak untuk kita atau untuk dimintai bantuan kita. Untuk dimintai bantuan kita. Oleh karenanya, jemaah salat maghrib rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita berbuat baik kepada tetangga kita, baik kepada yang muslim maupun tetangga kita yang masih kafir. Bisa jadi dengan kebaikan yang kita tunjukkan kepada tetangga kita yang kafir, ini menjadikan teladan kepada mereka bahwasanya Islam itu sangat indah. Islam itu sangat indah hingga mengetuk pintu hati mereka mendapatkan hidayah. Karena tidak dipungkiri bahwasanya orang-orang mendapatkan hidayah itu bukan hanya melalui lisan-lisan para dai, tetapi melalui praktek-praktek mungkin orang awam yang tidak kita sadari, yang orang-orang di luar sana, orang-orang yang masih belum beriman, melihat perilaku mereka, tersentuh hati mereka, kemudian Allah berikan hidayah kepada mereka. Oleh karenanya, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, maka kita berikan bantuan kepada mereka. Berikan mereka kebaikan daripada kita sebisa kita. Meskipun orangnya dipandang dari segi dunia mungkin jauh di bawah kita. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW, beliau katakan, "Rubba ash'atha akbar." Sungguh betapa banyak ash'atha akbar, orang-orang yang bajunya sangat kusut, berdebu, rambutnya kusut, madfu'in bil abwab, yang mereka tertolak dari pintu-pintu rumah. Mereka tertolak dari pintu-pintu rumah. Maksudnya ketika mereka meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya, tertolak semua. Lau aqsamallahu, tetapi tatkala mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la abarrah, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Allah pasti akan mengabulkan doanya. Maka jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang mungkin sering meminta bantuan kepada kita, meminta kebaikan kepada kita, karena bisa jadi doa-doa mereka lah yang menjadikan kita seperti saat ini. Bisa jadi mungkin kita yang sedang sakit, karena doa mereka kita menjadi sehat. Bisa jadi ekonomi kita yang sekarang sedang sulit, karena doa-doa mereka kita bantu hanya sedikit, mereka mendoakan kita, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu rezeki kepada kita. Oleh karenanya sebisa mungkin kita berbuat baik kepada tetangga kita, meskipun hanya sedikit kebaikan yang bisa kita berikan, maka kita berikan. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Masih ada beberapa menit lagi sebelum Isya, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Masuk kepada hadis tentang dosa yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud
Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bertanya kepada Nabi, "Ayu dzanbin a'zamu indallah?" Wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berarti Abdullah bin Mas'ud di sini sedang bertanya tentang kabair, dosa-dosa besar. Qala, kemudian Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Artinya al-kabair, dosa besar yang pertama adalah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu, inna dzalika la'azim. Tentu ya Rasulullah, itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Qultu tsumma ayu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, wa an taqtula waladaka takhafu ayyata'ama ma'aka. Engkau membunuh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, takhafu ayyata'ama ma'aka, yang engkau takut, khawatir mereka ikut makan bersamamu. Artinya engkau khawatir rezekimu kurang karena adanya anak. Engkau khawatir karena ada anak maka bebanmu akan bertambah dan lain sebagainya, hingga engkau membunuh mereka. Qultu tsumma ayu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika. Engkau berbuat zina dengan tetanggamu. Maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Dosa besar yang pertama yang disebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa besar yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan atau sekutu. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Padahal Allah lah yang memberikan kamu rizki. Padahal Allah lah yang membuat kamu hidup dan menjadikan kamu mati. Maka bagaimana mungkin engkau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana engkau menyamakan seorang makhluk dengan sang pencipta? Dan bagaimana engkau menyamakan orang yang makan harta dengan zat yang memberikan harta tersebut? Maka sesungguhnya menyamakan keduanya wa huwa akbarul kabair. Maka berbuat yang demikian, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, adalah akbarul kabair, adalah puncak daripada dosa besar. Dan dosa ini tatkala dibawa mati oleh seseorang hamba, maka dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam neraka selama dia belum bertaubat. Selama dia belum bertaubat. Namun kalau dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kekal di dalam neraka. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Tetapi tatkala mereka mati di dalam keadaan membawa dosa besar, membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa syirik, sedangkan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Maka jemaah sekalian, kita berhati-hati terhadap dosa-dosa syirik, baik syirik yang bersifat khafi, syirik yang sifatnya tersembunyi, bisa jadi riya, sum'ah. Para ulama mengatakan ini adalah syirik yang khafi, tersembunyi. Ya, syirik-syirik yang sangat halus, yang kita tidak sadar, bisa jadi sering kita lakukan. Orang berbuat riya tidak ada yang tahu. Orang menyembah
batu, pohon kelihatan, tetapi orang riya tidak ada yang tahu. Orang sum'ah tidak ada yang tahu. Kalau menyembah batu, menyembah pohon secara kasat mata terlihat. Tetapi syirik yang sangat kita waspadai juga adalah syirik yang berupa syirik khafi, yang berada dalam hati-hati kita. Yang berada dalam hati kita. Para ulama mengatakan perbuatan riya, perbuatan sum'ah, beribadah karena manusia, ini juga merupakan di antara salah satu perbuatan syirik, namun syiriknya masih asghar, masih syirik tidak sampai mengeluarkan dia daripada keislaman. Namun tetap kita berhati-hati, kita tetap berhati-hati terhadap dosa syirik, baik yang syirik kecil terlebih lagi pada syirik-syirik yang besar, baik itu riya ataupun sifat yang mungkin sering kita lupa, yaitu sifat ta'ajub kepada diri kita, sifat ta'ajub kepada diri sendiri. Kalau riya mungkin sudah kita paham, kita ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau sifat ta'ajub dengan diri sendiri, ini mungkin sering kita terlalaikan. Contoh misalkan faidah yang dapat kita ambil, misalkan saya kalau meninggal ingin dalam keadaan sholat. Kenapa? Supaya nanti orang tahu kalau saya meninggal dalam keadaan sholat. Saya mau meninggal dalam pertempuran. Kenapa? Supaya orang-orang tahu kalau saya meninggal dalam pertempuran. Maka ini sama kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat riya. Oleh karenanya, orang-orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka itu bukan orang-orang pezina, bukan orang-orang pencuri, tetapi orang-orang yang mereka alim, yang mereka al-qurra, ahli Al-Quran, yang mereka punya harta dermawan dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzdzab, pendusta. Untuk apa hartamu kau gunakan? Kata mereka, aku gunakan hartaku untuk berjuang di jalanmu, infakkan semuanya di jalanmu. Kata Allah, kadzdzab, engkau pendusta, engkau menginfakkan hartamu hanya untuk dikatakan sebagai dermawan. Engkau gunakan untuk apa ilmumu? Aku gunakan ilmuku untuk mengajarkan kepada manusia. Kadzdzab, engkau mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan sebagai orang alim. Untuk apa kau gunakan Al-Quran? Saya untuk membaca kalam-kalammu dan lain sebagainya. Allah katakan kadzdzab, sesungguhnya engkau hanya ingin dikatakan sebagai al-qurra, sebagai seorang qari. Maka sekali lagi jemaah sekalian, kita betul-betul berusaha untuk menghindari yang namanya dosa-dosa syirik, baik itu syirik yang besar atau bahkan syirik yang kecil sekalipun. Karena bisa jadi dari dosa inilah kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.